Ya, dilanjutkan ya. Saksi di dalam visum et repertum, saudara saksi menjelaskan bahwa di situ dituangkan terperiksa, dalam hal ini terdakwa, disebutkan mengidap penyakit skizofrenia. Gangguan jiwa skizofrenia. Mohon dijelaskan apa penyakit itu? Gangguan skizofrenia itu adalah suatu gangguan jiwa yang kita sebut di dalam boleh agak keras sedikit Ibu karena akan dicatat oleh Pak Panitra. Agak keras dan agak lambat, jangan terlalu tergesa-gesa. Nggak bisa ada mic, ini adalah suatu gangguan jiwa yang terganggu itu adalah suatu proses pikir, kemudian gangguan persepsi dan adanya afek yang tidak sesuai, kemudian kesadaran biasanya jernih dan fungsi kognitif akan terganggu pada kasus lebih lanjut. Fungsi kognitif terganggu juga proses pikirnya ya. Proses pikir yang terganggu, fungsi kognitif akan terganggu pada beberapa pasien di saat stadium lanjut. Baik. Selanjutnya ya. Saudara saksi menilai kemampuan pikir terdakwa Edi Gunawan Ong ini pada hari pertama pemeriksaan seperti apa? Begini, ini adalah suatu serangkaian pemeriksaan. Jadi kita pada hari pertama itu tentu tidak bisa menilai semuanya dalam waktu seketika, karena pemeriksaan itu akan dilakukan kan perlu ada suatu membina rapor dulu dengan pasien. Jadi kita menilai suatu tidak bisa langsung bahwa hari ini hari pertama ini yang diperiksa ini atau hari kedua. Itu mempunyai suatu rangkaian pemeriksaan. Oh, baik. Boleh dijelaskan oleh saksi memeriksa terdakwa ini menggunakan metode apa, kemudian dijelaskan hingga dari awal hingga hasil pemeriksaan, sehingga terdakwa ini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 atau Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kemudian dirujuk menjadi dirawat di Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan. Ya, betul. Awal pemeriksaan itu tentu tadi yang kita katakan bahwa terperiksa ataupun dia sebagai pasien itu adalah awal pertama itu untuk membina rapor dulu dengan pasien itu, sehingga pasien itu mempunyai komunikasi yang lebih baik. Kemudian pada hari berikutnya tentu kita akan lihat lagi apa sih yang ada pada pasien, keluhannya, gangguannya, dan bagaimana dia atau terperiksa itu berkomunikasi, apakah secara rumus, secara sistematik. Kemudian juga dijelaskan aspek bahwa pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum itu ditujukan untuk nanti hasilnya untuk penyidik, tidak untuk yang bersangkutan. Itu adalah poin kedua yang kami bicarakan. Kemudian poin yang ketiga itu adalah ketika pemeriksaan lebih baik lagi, kita bisa mengajukan terperiksa untuk menceritakan kronologis kejadian yang dia alami sampai terjadi hal-hal yang dia lakukan kemudian berurusan dengan pihak yang berwajib. Selanjutnya kita juga akan memeriksa dalam tahap bagaimana tidak saat ini aja, tapi sesuatu bahwa orang ini dulu seperti apa, karena di dalam pemeriksaan kita kesehatan jiwa itu perlu juga diketahui latar belakangnya, dan itu kita akan dapatkan riwayat seperti itu. Dan kemudian dari hasil pemeriksaan lebih lanjut lagi, selain menilai status penyakit dalam atau internus umumnya, sedang apa? Foto, video, apa? Dan apa? Rekam untuk apa? Oh, Pak, mungkin rekamnya jangan ditaruh aja lah, Mas ya. Iya. Taruh aja kalau mau merekam. Ya, pemeriksaan selanjutnya tentu kita
kita juga menilai status internus atau status fisiknya, kemudian berikutnya lagi adalah status neurologisnya, dan terakhir adalah kita pemeriksaan lebih lanjut lagi status mental. Status mental inilah yang menjadi fokus utama karena visum ini lebih kepada visum et repertum psikiatrikum. Dapat dikatakan bahwa pemeriksaan itu tentu kita dengan deskripsi umum secara keseluruhan pasien ini penampilannya, bagaimana sikapnya, kooperatifnya, pembicaraannya. Kemudian poin kedua itu akan kita nilai juga perasaannya. Kemudian yang berikutnya lagi berkaitan dengan persepsinya. Bagaimana, apakah dia mempunyai halusinasi, dia mempunyai ilusi atau gangguan realisasi dan yang dan lainnya. Kemudian kita juga akan menilai lagi fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu ada beberapa poin yang kita periksa, antara lain juga orientasi mengenai dan orientasi kemampuannya menolong dirinya sendiri. Poin berikutnya dari status mental ini adalah kita menilai tentang proses pikirnya, arus pikirnya, kemudian isi pikirnya, dan selanjutnya di dalam daya nilai dan didikan, dan terakhir apakah si terperiksa ini secara konsisten, apakah pembicaraan atau secara keseluruhan itu dapat dipercaya atau tidak, ada unsur-unsur dia berpura-pura atau tidak. Dari hasil pemeriksaan ini kita mengambil suatu simpulan, dimasukkan ke dalam suatu diagnosa. Diagnosa kami ini di bagian psikiatri ada 5 item, tapi yang ditujukan itu item yang paling dominan itu adalah aksis 1, di mana aksis 1 ini saya mendiagnosa dari hasil-hasil pemeriksaannya bahwa terperiksa mengalami suatu gangguan jiwa yang kita sebutkan tadi skizofrenia. Baik, saksi, apakah jenis skizofrenia ini mempunyai beberapa tipe-tipe atau hanya satu macam? Skizofrenia itu secara keseluruhan itu pada pedoman penggolongan gangguan jiwa itu ada beberapa tipe, di antaranya skizofrenia yang hebefren, kemudian katatonik, kemudian paranoid, skizoafektif, dan skizofren residual, kemudian skizofren yang tak tergolongkan. Boleh diulang, saksi? Antagonik, paranoid, Skizofren hebefrenik,